Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru, lanjutan dari materi sebelum penilaian tengah semester. Seperti yang sudah kalian ketahui, kolom setelah neraca saldo disesuaikan adalah kolom laba rugi dan kolom neraca. Nah, kedua kolom inilah yang akan kita pelajari satu persatu. Setelah menyelesaikan kolom neraca saldo disesuaikan, selanjutnya mengisi kolom laba rugi dan kolom neraca. Neraca saldo disesuaikan merupakan sumber pencatatan untuk kedua kolom tersebut. Dan tanpa perlu lagi memperhatikan kolom neraca saldo dan kolom ayat jurnal penyesuaian. Neraca saldo disesuaikan berisi data keuangan perusahaan yang telah disesuaikan. Itu artinya, neraca saldo disesuaikan telah memuat data keuangan perusahaan yang benar. Akun di neraca saldo disesuaikan sebagian dicatat ke kolom laba rugi dan sebagian lagi dicatat ke kolom neraca. Dan yang perlu kalian ingat, tidak ada akun yang dicatat di kedua kolom tersebut. Untuk itu harus dipahami akun mana saja sih yang termasuk ke kolom laba rugi dan akun mana saja yang termasuk ke kolom neraca. Perhatikan contoh kertas kerja dari Salon Javira per 31 Desember 2014. Di sini tersedia kolom nomor akun, kemudian kolom nama akun, kolom neraca saldo, kolom penyesuaian, dan kolom neraca saldo disesuaikan. Nah, untuk kolom neraca saldo, total saldonya adalah Rp23.405.000. Debit dan kreditnya Rp23.405.000. Nah, untuk total saldo dari penyesuaian sebesar Rp2.190.000 debit dan kreditnya sama juga Rp2.190.000. Nah, ketika kalian sudah mengerjakan atau mengisi kolom neraca saldo dan penyesuaian, selanjutnya kalian akan mengisi neraca saldo disesuaikan. Di mana di sini total saldo dari neraca saldo disesuaikan, debitnya sebesar Rp24.745.000 dan kemudian kreditnya Rp24.745.000. Nah, ketika kalian sudah mengerjakan sampai di neraca saldo disesuaikan, berarti langkah selanjutnya adalah kalian harus mengerjakan yang namanya kolom laba rugi. Nah, di kolom laba rugi ini nanti akan kita hitung berapa sih saldo di debit dan di kreditnya. Di sini nanti kalian akan menemui ketidakseimbangan antara kolom debit dan kredit. Nah, kemudian di neraca juga akan seperti laba rugi juga, bentuk dari total saldonya yaitu tidak seimbang. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu di pertemuan selanjutnya. Akun yang termasuk ke kolom laba rugi adalah akun pendapatan dan akun beban. Contoh dari akun pendapatan misalnya, pendapatan jasa, pendapatan bunga, pendapatan komisi, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh dari akun beban misalnya beban gaji, beban perlengkapan, beban iklan, beban asuransi, beban sewa, beban bunga, dan lain-lain. Atau biasanya akun yang terdapat dalam kolom laba rugi memiliki kode akun yang berawal dari angka 4, 5, 6 ke atas. Nah, sekarang perhatikan pengisian dari kolom laba rugi atas kertas kerja dari Salon Javira per 31 Desember 2014. Di mana di sini di kolom laba rugi hanya tertera untuk akun pendapatan jasa salon. Kemudian ada beban gaji, beban pemeliharaan, beban penerangan, beban umum lain-lain, kemudian ada beban perlengkapan salon, beban perlengkapan kantor, beban penyusutan peralatan salon, beban penyusutan peralatan kantor, beban penyusutan gedung, dan yang terakhir pajak penghasilan atau kita bisa sebut juga dengan beban pajak. Nah, jadi untuk kolom laba rugi ini hanya spesifik terkhusus untuk akun nominal, yaitu akun pendapatan dan beban. Selanjutnya, akun yang termasuk ke kolom neraca adalah akun harta, utang,
utang dan modal, dan bisa juga prive jika ada. Nah, contoh dari akun harta misalnya kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, gedung, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari akun utang misalnya utang usaha, utang bunga, utang bank, dan sejenisnya. Dan yang terakhir contoh dari akun modal yaitu modal pemilik, atau biasanya akun yang terdapat dalam kolom neraca pasti memiliki kode akun yang berawal dengan angka 1, 2, dan 3. Selanjutnya, perhatikan kolom neraca pada kertas kerja Salon Jafira per 31 Desember 2014. Di mana di sini kolom neraca diisi dengan kolom harta, utang, modal, dan prive jika ada. Nah, di sini kalian bisa sama-sama lihat di kolom neraca terdiri atas kas, piutang usaha, perlengkapan salon, perlengkapan kantor, peralatan salon, peralatan kantor, gedung salon, utang usaha, modal Zafira, pengambilan prive, kemudian di sini juga ada gaji yang masih harus dibayar atau singkatnya utang gaji, kemudian ada utang pajak, kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan salon, akumulasi penyusutan peralatan kantor, dan yang terakhir akumulasi penyusutan gedung. Nah, di sini akumulasi penyusutan untuk harta tetap termasuk ke kolom neraca ya, bukan ke kolom laba rugi. Meskipun sifat dari akumulasi ini adalah sebagai pengurang nilai dari harta tetap. Jumlah kolom debit dan kolom kredit pada kolom laba rugi dan neraca boleh tidak seimbang. Nah, ketidakseimbangan inilah yang menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh laba atau rugi. Untuk menentukan apakah perusahaan memperoleh laba atau rugi, perhatikan posisi kolom laba rugi dan neraca. Di kolom laba rugi, jika perusahaan meraih laba, maka jumlah sisi kredit akan lebih besar daripada jumlah sisi debit. Sedangkan di kolom neraca, jika perusahaan meraih laba, maka jumlah sisi debit akan lebih besar daripada jumlah sisi kredit. Selanjutnya, jika perusahaan meraih rugi, maka di kolom laba rugi akan terlihat bahwa jumlah sisi debit akan lebih besar daripada jumlah sisi kredit. Sedangkan di kolom neraca, jika perusahaan meraih rugi, maka jumlah sisi kredit akan lebih besar daripada jumlah sisi debit. Sekian pembahasan kali ini. Sekarang, lanjutkan kerjakan latihan yang sudah di-share di Edmodo di kelas masing-masing. Kerjakan dengan teliti ya. Tetap semangat, sampai jumpa.